Hola, salam Just Talk. Kita bahas ISL kembali lagi, tapi kali ini gue mau bandingin dengan formatnya Champions League yang baru yang dimulai tahun 2024 sampai 2025. Jadi ini mulai seru lagi. Rencananya hari Kamis, ini kan Jumat, si Agnelli dari Juve ingin memberikan preskon tentang setup ISL yang baru. Ternyata nggak jadi. Gue nggak tahu alasannya apa. Cuman intinya begini, dari gosipnya, dari tim-tim yang mengundurkan diri, itu akhirnya ada 10 yang mau ikut. Oke? Yaitu 4 dari Inggris, Man City, Man United, Liverpool, Chelsea, 3 dari Spanyol, ATM, Barca, Madrid, dan 3 dari Italia, Juve, AC Milan, Inter. Tapi kabar terakhir, gue nggak tahu bener atau enggak, Inter mengundurkan diri. Jadi masih ada 9 tim. Nah, 9 tim ini rencananya mau dibikin 20 lewat ranking di UEFA sama lewat kualifikasi. Nanti ada sistem gugurnya, degradasinya, dan lain-lain. Jadi mulai dari dulu 20, gue nggak tahu apakah 20 dapat atau enggak. Cuman yang gue pertanyakan, mereka klaim ini di luar Champions League dan di luar Liga, oke? Nah, sebenarnya sih bisa-bisa aja karena jadwal kan jadi mepet banget. Gue nggak tahu apa yang atau kapan dimainkan. Karena yang gue lihat sekarang yang dimainkan cuman bisa setelah liga selesai. Nah, dari Agustus sampai bulan Mei itu tidak hanya Champions League, European League, dan lain-lain, tapi juga ada timnas. Oke? Ada timnas yang jadwalnya sudah jelas. Nah, paling bulan Mei. Nah, sekarang kan yang gue lihat sistem ini mungkin menggantikan ICC. Untuk yang tidak tahu, ICC itu turnamen diorganize oleh 2 orang Amerika yang nilainya gede banget. Klub-klub besar diundang semua ke Amerika datang. Jadi sangat sulit untuk mendatangkan klub-klub besar ke Asia lagi. Dan di Singapura ada, gue nggak tahu udah selesai atau belum kontraknya. Tapi ini untuk turnamen untuk cari duit. Jadi Barca keliling 45 kota, Milan, Madrid, Juve, Inter, klub-klub besar lah ke sana semua karena duitnya jauh lebih besar daripada friendly match ke Asia. Contoh aja. Dan di sana mereka bisa main bukan lawan tim lokal, ya sekali lawan tim lokal tapi juga lawan tim-tim besar walaupun sebagian besar cadangan yang main. Tapi duit untuk mereka. Jadi ini bisa menggantikan ICC pada saat dimainkannya di bulan Mei. Nah, si Severin, ketua UEFA, kebakaran jenggot lagi, teriak bla 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 bla, lu nggak boleh ikut Champions League kalau ikut ini. Dia itu sekali lagi tidak punya dasar hukum untuk melarang, karena tim-tim ini tetap bersedia ikut kok, tetap main di liga. Bahkan Tebas pun juga marah. Dia bilang nggak mungkin main di kompetisi lagi karena jadwalnya sudah padat banget. Gue juga nggak tahu, belum dijelaskan formatnya seperti apa. Yang jelas tidak seperti dulu 12 tim main home away, ibarat menyingkirkan Champions League atau di samping Champions League tapi cuma tim kuat-kuat aja. Nah, sekarang formatnya, gosipnya seperti itu, dirubah, lebih terbuka, lebih banyak tim terlibat, ada sistem degradasi dan promosi. Jadi nanti akan lebih banyak lagi tim terlibat. Bisa juga sih kalau contoh aja nih, Champions League itu nggak tiap minggu kan. Mereka bisa bilang main hari Sabtu contoh, next matchnya Sabtu lagi. Nah ini kan ada 5 hari kosong, 6 hari kosong. Nah bisa diselipin Rabu Kamis kalau nggak ada Champions League, kalau ada Champions League yang main. Oke. Nah kayak gitu bisa. Cuma jadwalnya memang padat. Nah yang membuat tim-tim ini menarik, kalau gue bilang kenapa banyak yang mundur, karena ditentang fansnya, kedua ditentang sama pemerintahnya. Satu hal yang membuat brand menarik adalah duitnya. Berapa duit yang mereka bisa dapat. Kalau seandainya rencananya kerjasama dengan investment bank di Amerika,
prize money-nya gede, gue rasa klub ini mau ikut. Karena klub juga sadar UEFA tidak melakukan apapun untuk menahan harga pemain. Contoh, jadi harga pemain itu tergantung pasar, dilepas. Nah, banyak klub ntar akan nyungsep. Contoh yang wanti-wanti itu Bayern Munchen. Bayern Munchen nggak bisa ngedatengin Haaland dan Mbappe atau Neymar karena mereka terlalu mahal, gajinya jadi mereka lebih mengandalkan pemain muda dan strategi, sistem bermain, filosofi dan lain-lainnya. Tapi apakah bisa seperti itu terus? Kan nggak juga. Maka dari itu bisa aja Munchen ikut kalau seandainya tim ini tidak melanggar UEFA, aturan UEFA dan liga lokal. Severin dan Tebas bisa marah-marah, nggak ada masalah. Selama nggak dilanggar, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ujung-ujung kan kembali ke fulus. Karena biar tim-tim ini dapat duit banyak, biar bisa ibarat bersaing dengan duit-duit dari negara lah, kayak di PSG, Newcastle sama City itu kan duit negara semua. Chelsea itu duit pribadi kayak negara, cuman kan udah out sekarang. Terus ya, apakah ini terjadi seperti apa kita nggak tahu. Yang jelas UEFA tidak bisa melarang sama sekali bahwa ini terjadi selama klub-klub ini tidak melanggar, dan mereka tidak melanggar. Oke, mereka cuma bisa ngoceh-ngoceh doang, sama kayak Tebas. Nah, sekarang untuk mengantisipasi ini, UEFA bikin format baru. Ini lebih lucu lagi. Gue bilang format ini dibikin biar tidak ada celah, biar tidak ada waktu kosong untuk klub-klub ini bermain di ESL. Jadi mulai 2024-2025, which is 2 tahun lagi, 22, 23, 23, 24, ya 24, 25, mulai 2024-2025 musim itu 2 tahun lagi, itu Champions League jadi satu table, isinya 36 tim, dari sekarang 32, jadi hanya bertambah 4 tim. Tapi sekarang di group stage, satu tim main 3 home, 3 away, 6 pertandingan. Nanti akan naik ke 10 pertandingan per tim. Jadi main dalam satu grup besar 36 tim, satu tim main 5 home, 5 away. 10 pertandingan dibanding sekarang 6 pertandingan. Dari total dihitung, tambah 4 tim dan 100 pertandingan. Ini sarap nggak? Gue nggak habis pikir nih. Maksudnya apa? Jujur, kita sebagai fans, dan gue yakin kalian juga pengen banget nonton tiap hari kalau bisa, atau 2 hari sekali, 3 hari sekali, pertandingan yang seru. Tapi kembali lagi, ini kan manusia semua, bukan robot. Nggak semua tim punya kayak City bisa bikin 2 tim yang kualitasnya sama. Tim mana yang bisa? Mungkin Chelsea. Liverpool definitely not. MU enggak. Apalagi Arsenal dan Spurs. Gimana yang lain? Ya kan? Kalau lu bertambah 100 pertandingan dibanding sekarang Champions League dan Europe, ya Champions League aja udah padat kalau gue bilang. Ini ditambah 100 pertandingan. Udah gila nih UEFA. Nah, sistemnya gimana? 5 home 5 away kan gue udah jelaskan tadi. Nah, nanti yang 8 itu naik otomatis dari 1 sampai 36 tim. 8 naik otomatis. 8 naik otomatis itu kan harus ketemu 8 lagi. Ketemu 8 lagi biar masuk ke sistem gugur. Jadi 16 besar, 8 otomatis. Nah, 8 lagi itu diambil dari rank 9 sampai 24. Mereka diadu. 16 tim diadu. Yang menang 8 home and away mereka mainnya, yang menang 8 ketemu 8 yang sudah otomatis duluan. Jadi ini udah kayak perempat final di Champions League. Cuman dari total format sekarang cuma tambah 4 tim, jadi tapi juga bermain 100 pertandingan lebih banyak. Ini udah gila ini. Gue nggak habis pikir UEFA ini maunya apa. Kalau lu mau ngelawan ESL bukan dengan begini caranya, tapi dengan naikin duit. Kenapa mereka tidak pinter untuk menggait investment bank di Amerika? Gue lupa siapa, Goldman Sachs kalau nggak salah. Kenapa nggak guide mereka untuk naikkan
hadiah. Ya karena UEFA sendiri tidak mau terbuka dalam pembukuannya. Mereka sangat sekretif. Siapa yang tahu gajinya Severin? Nggak ada yang tahu. Orang-orang itu doang yang tahu. Mereka tidak mau terbuka. Jadi gue bilang UEFA juga, kalau UEFA salah udah berkali-kali gue bilang. Tapi apakah ESL yang sistem baru ini caranya seperti itu? Nggak tahu juga. Kita tunggu nanti pressconnya dari Agnelli. Tapi yang jelas format yang baru gue nggak setuju juga. Ini udah bener-bener perbudakan modern yang dilakukan oleh mereka. Jadi ya kita tunggu aja serunya gimana. Tapi yang jelas gue tetap pro ESL karena gue tidak percaya dengan mafia yang ada di UEFA itu semua. Ya kabar terakhir tentang Chelsea itu tiap hari ada kabar. Jadi ada 2 kabar terakhir. 1, Abramovich belum tentu bisa menjual Chelsea karena dia sekarang masuk dalam daftar, kalau nggak salah sudah dicekal. Jadi yang dicekal itu akan menyita. Itu sudah dilakukan oleh Prancis dan Jerman, dan Inggris dianggap terlambat. Jadi pada suatu saat nanti kalau seandainya sudah ada yang mau beli, belum tentu bisa iya bisa enggak, tergantung apakah kalau pemerintah Inggris bilang kita sita semuanya, ya itu udah selesai, rumahnya dan lain-lain, Chelsea pun nggak bisa dijual. Caranya gimana? Mungkin dilelang oleh pemerintah, duitnya ke pemerintah, something like that, gue nggak tahu. Kabar kedua, Abramovich kan mau jual harganya dengan 2,5. Kalau lu nonton nanti malam, lu nonton Jas Haye, gue sama Bung Helmi Yahya, di situ gue lebih dalam jelasinnya. Kabar terakhir kan dia mau jual 2,5 M atau 3 M lah. Nah ternyata Chelsea ini kan punya stadion. Nah stadion ini harus direnovasi. Nilainya 2,6 M untuk merenovasi Stamford Bridge. Jadi sesuai dengan standar lah. Jadi pemilik yang baru 1,5 memang nggak usah dibayar kan utangnya Chelsea ke Abramovich. Oke, anggap itu angus. 2,5 kalau tambah renovasi stadion 2,6, 5 billion. Siapa yang mau beli untuk Chelsea doang? Ini akan jadi berlanjut seperti apa? Gue nggak tahu. Kita tunggu aja. Nanti ada kabar berita baru selalu everyday gue update. Besok Sabtu ya, gue bikin preview. Sama ada talk show dengan legend sepak bola. Gue nggak tahu, mungkin gue nggak bikin preview. Yang jelas gue gue posting video di mana gue melakukan interview dengan legend pemain bola dunia dari Jerman. Oke? Thanks for watching.